Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam mata pelajaran seni budaya. Dan kali ini saya nggak sendirian, tapi saya ditemani oleh teman saya yang bernama Pak Rian. Ya, Pak Rian ini adalah guru seni budaya dari SMP Filial Negeri 20 Semarang. Dan dia memang khusus mengajar tentang seni rupa. Oke, pada kesempatan kali ini saya dan Pak Rian akan membicarakan salah satu materi dari seni rupa kelas 8, khususnya yaitu materi menggambar ilustrasi. Nah, Pak Rian, aku mau tanya nih, ini kan tentang konsep ilustrasi dulu ya. Banyak orang mengatakan ilustrasinya tuh seperti ini, ilustrasinya tuh seperti ini. Kita sering mendengarkan pembicaraan itu, tetapi arti dari ilustrasi sendiri tuh seperti apa sih sebetulnya? Baik, menurut saya tuh ilustrasi adalah suatu gambar untuk memperjelas ide narasi ya. Jadi kalau untuk membuat ilustrasi itu harus ada gambarnya biar ceritanya tuh hidup. Makanya diberi gambar. Jadi untuk istilahnya memperjelas suatu narasi, suatu teks yang ada, seperti itu ya? Iya, jadi Oke, jadi kalau membicarakan tentang menggambar ilustrasi itu berarti artinya apa ya Pak ya? Menggambar ilustrasi itu menggambar suatu objek. Entah itu objeknya boleh manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi bisa menggunakan apapun, boleh menggunakan manusia, boleh menggunakan hewan, boleh menggunakan tumbuhan juga untuk memperjelas suatu narasi yang ada di teks tersebut gitu ya. Oke. Nah, ini kalau ngomong-ngomong masalah gambar ilustrasi kan ada yang gambarnya tuh pakai cara yang konvensional atau cara yang manual. Nah, kalau mau gambar yang seperti itu tuh kita butuh alat apa aja ya Pak ya? Kalau untuk menggambar konvensional atau pakai manual itu alat yang kita butuhkan paling itu pensil, terus bisa spidol, bisa pakai penghapus, drawing pen, cat poster, cat tinta, cat minyak, semua media juga bisa. Gitu ya. Tetapi tentunya untuk menggambar itu kan perlu memperhatikan dulu ya, kita mau gambar ke media basah atau media kering dulu gitu kan ya. Kalau misalnya kita menggunakan media kering itu kan alat gambar yang paling bagus menurut Pak Rian itu apa sih? Kalau untuk media kering bisa bermacam-macam. Kalau misalkan alatnya pakai pensil, bisa pakai pensil warna, pakai krayon bisa, pakai spidol, drawing pen bisa. Kalau medianya biasanya pakai kertas gambar. Kertas gambar. Iya. Kemudian untuk kertas gambar itu kan satuannya berdasarkan gram ya. Ada yang 70 gram, 80 gram. Nah, untuk gambar itu sebaiknya kita menggunakan kertas gambar yang ukuran berapa gram ya? Kalau untuk menggambar biasanya minimal tuh beratnya 100 gram. Untuk menggambar. Jadi jangan terlalu ketipisan ataupun ketabalan ya. Jadi di tengah-tengah aja. Gitu ya. Yang kita sering pakai untuk menggambar itu berarti kira-kira ukurannya 100 gram ya? Iya, 100 gram itu ya di buku gambar. Oke, terus pensil nih Pak, berkaitan dengan pensil. Dalam menggambar ilustrasi ini pensil yang sebaiknya digunakan tuh pensil yang pensil apa ya? Yang lunak ya, jangan yang keras. Kalau lunak biasanya kita minimal pakai yang jenis 2B, pensil 2B. Berarti yang tipe-tipe B ya, jangan yang H. Kalau H itu kalau nggak salah tuh buat menggambar teknik ya kalau nggak salah. Iya, kalau H biasanya bahannya keras. Bahan pensilnya keras. Jadi nggak cocok. Kalau dipakai untuk menggoreskan di kertas itu biasanya kayak jiplak, kayak kalau misalkan dihapus tuh masih ada sisa bekas pensilnya itu. Iya. Oke, itu untuk media-media yang kering seperti itu. Kalau pewarnaan kan bisa pakai krayon, bisa pakai pensil warna, terserah seleranya. Itu kan berkaitan juga dengan teknik yang akan digunakan. Ada teknik arsir, kemudian ada juga pointilis, kemudian ada juga akuarel, plakat dan macam-macam. Itu di video saya sebelumnya udah ada sih. Kalau teman-teman mungkin belum tahu bisa melihat di video saya sebelumnya. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Nah gitu. Kemudian ini Pak, ini saya kebetulan membawa contoh gambar-gambar ilustrasi ini ada 3 ya. Ini, kalau nggak salah ini gambarnya ini untuk memberikan penjelasan di koran Tempo. Nah,
memoles ma'ruf amin seperti ini. Jadi menjelaskannya malah seperti kayak apa ya, kayak memberikan ilustrasi yang apakah menyindir ya kayak gini atau bagaimana ya? Sebenarnya menyindir itu termasuknya jenis ilustrasi poster apa ya? Poster, termasuknya ya seperti itu. Kemudian ini ada juga yang kedua. Nah kalau ini jelas ilustrasinya ini digunakan untuk menjelaskan cover buku. Ini memberikan judul mengenal huruf cursive. Oke, kalau yang ini termasuk ke dalam poster juga sih, buanglah sampah pada tempatnya. Nah kalau berbicara tentang jenis-jenis gambar ilustrasi, sebenarnya jenis-jenis gambar ilustrasi itu apa aja sih? Ada beberapa ya. Yang pertama kartun, kemudian ada komik, karikatur, ilustrasi karya sastra, terus ada juga dekoratif. Mungkin bisa dijelaskan sedikit-sedikit lah tentang apa jenis-jenis gambar ilustrasi itu, sedikit-sedikit aja sih tentang misalnya karikatur ya. Karikatur biasanya itu pengertian karikatur itu suatu gambar yang dilebih-lebihkan dan bersifat sindiran ataupun humor. Biasanya gambar karikatur itu dia senimannya yang gambar itu menunjukkan ciri khas dari dia kemudian ditonjolkan. Misalkan mau menggambar wajah manusia, terus dilihat dulu anatomi wajah manusia orang itu yang mau digambar itu ciri khasnya apa, kemudian dilebih-lebihkan. Jadi nanti ada suatu karakter orangnya itu. Oh gitu. Gampangannya kalau kita melihat contohnya itu yang kepalanya besar, terus badannya kecil itu ya. Nah kayak gitu termasuk ke dalam gambar ilustrasi. Terus tadi ada apa lagi ya selain gambar ilustrasi? Komik, oke. Komik ini berarti dia cerita bergambar. Cerita bergambar. Ya itu meskipun komik masuk ke dalam jenis gambar ilustrasi, tetapi menggambar poster dan menggambar komik nanti akan kita bahas lebih lanjut di bab selanjutnya. Menggambar poster itu di bab 3 dan menggambar komik itu ada di bab 4. Nah seperti itu. Selanjutnya Pak, coba tadi dijelasin ada lagi tadi jenis gambar ilustrasi yang lain. Dekoratif mungkin. Dekoratif. Kalau ilustrasi dekoratif biasanya digunakan untuk mengisi bagian-bagian yang kosong. Misalkan kita mau membuat koran atau majalah, nanti di sisi-sisi yang kosong biasanya kita mengisinya dengan gambar-gambar dekoratif. Gitu. Untuk apa ya? Untuk pengisi. Untuk memperindah gambar juga bisa. Gitu. Oke, itu untuk gambar dekoratif. Ada lagi tadi? Udah ya kayaknya cuma 3 itu. Oke. Terus kalau ngomong-ngomong masalah ini kan eranya kan udah mulai digital ya. Anak-anak zaman sekarang tuh pasti udah canggih-canggih. Kalau main gadget itu kan udah ngalah-ngalahin orang tua lah. Kayak gitu. Nah, ada nggak aplikasi yang bisa digunakan baik itu di komputer maupun di HP yang bisa digunakan untuk kita bisa mengaplikasikan gambar ilustrasi ini? Kita nyoba-nyoba bikin gambar ilustrasi gitu. Ada nggak sih aplikasi yang bisa digunakan? Banyak sebenarnya. Kalau di HP juga banyak, di komputer juga banyak. Kalau perangkat lunak kita memakai Adobe Illustrasi bisa, Photoshop, Corel, udah itu aja bisa. Itu untuk yang PC ya? Iya, untuk PC, untuk komputer. Jadi aplikasi-aplikasinya itu. Kalau yang apa? Di Android atau di HP? Di Android paling Medibank namanya. Medibank. Itu ada di Play Store. Ada di Play Store ya? Ada. Nah, nanti silahkan kalian kalau misalnya pengen main-main tentang gambar ilustrasi bisa mendownload aplikasi itu di Play Store. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak, yang biasanya orang-orang juga ingin menanyakan. Gimana sih tipsnya supaya kita bisa menggambar dengan bagus itu gimana? Ada nggak sih tipsnya, triknya, atau sarannya dari Pak Rian supaya anak-anak di rumah tuh bisa menggambar dengan bagus? Yang pertama gitu. Percaya sama diri sendiri. Kemudian kita jangan takut salah. Misalkan kita megang pensil, kalau kita mau membuat sketsa, ya udah jangan takut salah, langsung dicoretin aja, nggak usah terlalu banyak menghapus. Kemudian belajar, latihan terus menerus, dan lihat beberapa referensi yang ada, gambar-gambar yang ada. Oke, jadi seperti itu anak-anak di rumah supaya kalian bisa
menghasilkan satu karya yang bagus. Nah, bagus sih tadi ada percaya diri, karena seringkali anak-anak itu ketika dia menggambar, dia sering nggak percaya diri, Pak gambarku jelek, saya nggak bisa gambar. Nah itu kan juga mempengaruhi kalian nanti ketika kalian mencoba untuk menggambar. Nah, kalau kalian nggak bisa menghargai diri kalian sendiri, gimana teman-teman kalian bisa menghargai? Nah kan kayak gitu ya. Oke, terima kasih Pak Rian untuk waktunya. Nah buat kalian yang ada di rumah, tetap semangat belajar, dan tentu ada tugas sih. Tugasnya yaitu silahkan kalian mencatat hal-hal yang penting yang ada di dalam pembicaraan ini, kemudian nanti tugasnya bisa dikirim melalui Google Form seperti biasanya. Itu aja, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.